Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamliksan, NIM T201912222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan proposal tentang penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan dari beberapa waktu lalu yang berjudulkan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran pakem dengan model drill dan latihan pada pembelajaran matematika di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Gambiran. Dalam pembahasan ini terdapat 5 pokok bahasan, yakni yang pertama ialah bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 mengenai kajian pustaka, bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 tentang hasil dan pembahasan, bab 5 yakni penutup. Adapun bab tambahannya ialah yang pertama halaman sampul, kedua halaman pengesahan, ketiga kata pengantar, keempat abstrak, dan kelima daftar isi. Selanjutnya langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan yang pertama ialah terdapat latar belakang masalah. Untuk di Indonesia sendiri, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat umum bahkan wajib diterapkan dalam negara kita. Namun perlu diketahui untuk standar kualifikasi pendidikan di Indonesia ini masih dikatakan belum mencapai kriteria yang diinginkan, dikarenakan banyak beberapa faktor. Di antaranya ialah pertama faktor dari guru, profesionalisme guru. Kedua dari model pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga ialah sarana dan prasarana. Yang keempat ialah tentang siswa itu sendiri, mengenai kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sangat berpengaruh sekali. Adapun permasalahannya untuk dalam penelitian ini ialah yang saya lakukan di SD 4 Gambiran, bahwasanya di SD ini kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, tepatnya pada pelajaran berhitung. Maka dari situ kami mencoba memecahkan masalah tersebut dalam penelitian ini. Di sisi lain, di sisi kesulitannya siswa dalam belajar berhitung, ternyata dalam hal ini guru juga mengalami kesulitan alias kurang menggunakan model pembelajaran dalam pembelajarannya, sehingga siswa sendiri kurang bisa aktif atau kurang menerima dengan baik dikarenakan model pembelajaran yang monoton. Maka dari situ kami mencoba menerapkan pembelajaran tersebut dalam penelitian kami. Yang kedua ialah permasalahan. Untuk permasalahan di atas, yakni yang pertama, untuk siswa sendiri mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, tepatnya dalam materi berhitung. Kedua, yakni kurang menguasainya guru dalam penerapan model pembelajaran, tepatnya pada pembelajaran matematika. Jadi guru di sini kurang menggunakan model pembelajaran. Yang ketiga ialah identifikasi masalah. Untuk masalah di atas, yang pertama ialah kesulitan siswa dalam mempelajari materi berhitung pada pelajaran matematika. Kedua, kesulitan guru dalam mengondisikan serta memberikan pemahaman pada siswa. Yang ketiga ialah banyak guru yang belum mengenali metode pembelajaran. Yang keempat ialah rumusan masalah, yakni bagaimana cara menerapkan pembelajaran pakem dalam pembelajaran matematika di SD 4 Gambiran. Kedua, bagaimana cara menerapkan pembelajaran pakem melalui metode drill dan latihan dalam pembelajaran matematika di SD 4 Gambiran. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Ini pastinya tidak lepas dari latar belakang atau permasalahan-permasalahan yang telah saya sampaikan tadi. Dengan adanya permasalahan ini tadi, kami peneliti mencoba memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan
model pembelajaran pakem dengan metode drill dan latihan. Model pembelajaran pakem merupakan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan metode drill dan latihan, yakni metode yang lebih menekan pada bentuk-bentuk latihan, sehingga di sini siswa bisa mengetahui akan kelemahannya serta bisa mengevaluasi kekurangannya dalam materi berhitung. Jadi sangat cocok sekali diterapkan dalam pelajaran matematika. Adapun tujuan penelitian ini ialah pertama, menjelaskan tata cara menerapkan pembelajaran pakem dalam pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran. Kedua, menjelaskan tata cara pembelajaran pakem melalui model drill dan latihan dalam pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran. Adapun manfaatnya dalam penelitian ini, yang pertama, bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalani belajarnya. Terlebih-lebih bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Kedua, untuk guru lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, serta guru lebih mudah dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Ketiga, ini bagi sekolah, di samping meningkatkan kualitas suatu pembelajaran di sekolah, ternyata juga dapat meningkatkan elektabilitas keberadaan sekolah itu sendiri. Selanjutnya ialah definisi istilah, yakni definisi yang menjelaskan tentang istilah-istilah yang tercantum dalam judul proposal itu sendiri. Yakni saya bagi yang pertama ialah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yakni model pembelajaran pakem. Yang ketiga yakni pembelajaran metode drill dan latihan. Yang keempat ialah pelajaran matematika. Selanjutnya ialah mengenai hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian, yakni yang menerangkan mengenai alur dalam penelitian yang telah saya lakukan kemarin. Adapun dalam hal ini saya membagi dua tahap. Yang pertama ialah tahap persiapan, kedua tahap proses. Adapun dalam tahap persiapan, yang pertama ialah pemusatan pada siswa. Siswa diberi stimulan terlebih dahulu, baik itu berupa motivasi maupun lainnya. Yang kedua, guru membuat persiapan mengajar. Ketiga, skenario pembelajaran secara rinci dan matang. 4, menerapkan asas fleksibilitas. 5, melayani perbedaan individual. Adapun dalam tahap proses selanjutnya ialah mendengarkan pendapat siswa. 2, menggunakan bermacam-macam sumber belajar. 3, merangsang keberanian siswa untuk menyatakan dan menanyakan sesuatu. 4, pertanyaan terbuka, menantang, dan produktif. 5, memecahkan masalah. Dan yang terakhir ialah kompetitif dan kooperatif. Yang selanjutnya adalah mengenai sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini yang pertama adalah pada bab pertama, yakni pendahuluan, yakni memuat komponen dasar penelitian seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, berisi tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, permasalahan, identifikasi masalah, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, bab kedua yakni mengenai kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini pertama memuat mengenai penelitian terdahulu. Yang kedua ialah kajian teori. Kajian teori membahas tentang sub-sub pokok pada pembahasan yang dijelaskan pada judul proposal. Yang selanjutnya ialah pada bab ketiga. Bab ketiga ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Terus yang kedua ya setting penelitian yang meliputi subjek penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan dalam penelitian serta siklus penelitian. Adapun yang bab
keempat yakni mengenai gambaran objek penelitian. Biasanya dalam gambaran objek penelitian ini lebih terfokuskan pada tempat yang dijadikan penelitian, baik itu meliputi profil tempat itu sendiri, visi misi tempat itu sendiri, struktur yang ada dalam tempat yang itu sendiri, maupun yang lainnya yang sekiranya itu bersinggungan langsung dengan tempat yang dijadikan penelitian. Adapnya selanjutnya ialah pada bab kelima yaitu penutup, yang mana penutup di sini terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan sendiri berisi tentang jawaban-jawaban secara singkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dituangkan di beberapa penyusunan sebelumnya. Adapun saran sendiri ini dimaksudkan untuk kedepannya. Jadi saran di sini lebih terfokuskan pada peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa, ya seperti begitu. Selanjutnya ialah pada pembahasan bab kedua, yakni mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka di sini terdapat dua pembahasan, yakni mengenai kajian terdahulu dan juga kajian teori. Untuk mengenai kajian terdahulu, ini saya menemukan kajian yang serupa atau penelitian yang serupa, yakni yang diteliti oleh Marnawati dalam penelitiannya pada tahun 2018 di daerah Kepulauan Selayar yang berjudul Penerapan Metode Drill dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas 7 SMP Negeri Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas, yang mana dalam penelitiannya menggunakan 4 langkah penelitian, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan ialah penerapan metode drill dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 7 SMP Negeri Bontomatene. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, tes, dan wawancara. Adapun jika ditabelkan bahwasanya dalam penelitian ini ternyata ada kesamaan dan juga perbedaan. Adapun kesamaannya ialah terdapat kesamaan dalam penerapan metode drill. Yang kedua, kesamaannya ialah mengenai tujuan pembelajaran. Jadi sama-sama meningkatkan kualitas, ya. Yang selanjutnya ialah mengenai kajian teori. Kajian teori ini membahas secara rinci, secara detail mengenai sub-sub pokok pembahasan yang dicantumkan dalam judul di atas. Bahkan tidak hanya itu, tapi lebih rinci lagi. Yang pertama ialah mengenai pengertian peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, mengenai model pembelajaran pakem. Ketiga, yakni mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan metode pakem. Yang ketiga ialah yang keempat, yakni langkah-langkah penerapan pembelajaran pakem. Yang kelima, membahas tentang metode pembelajaran drill dan latihan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode drill dan latihan, macam-macam metode drill dan latihan, tujuan penggunaan metode drill dan latihan, serta prinsip dan petunjuk metode drill dan latihan. Dan yang terakhir ialah langkah-langkah penerapan metode drill dan latihan. Jadi dalam konsep pembahasan ini ialah menjelaskan secara runtut pada sub pokok pembahasan yang ada dicantumkan di judul, bahkan
Bahkan hal-hal yang sekiranya mendukung dalam proses penelitian ini juga dicantumkan seperti di atas tadi, langkah-langkahnya, kelebihannya maupun tujuan bahkan prinsip-prinsip dari penggunaan metode itu sendiri. Selanjutnya ialah pada pembahasan bab ketiga, yakni mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini membahas ada beberapa bahasan. Yang pertama ialah pendekatan dan jenis penelitian. Dalam pendekatan ini dan jenis penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif. Adapun jenis pendekatannya yakni secara langsung. Ya, di dalam penelitian ini saya secara langsung melakukan penelitian di lapangan. Adapun setting penelitian yakni mengenai lokasi, saya tempat di SDN 4 Gambiran karena mengingat di sana masih kesulitan dalam proses belajar matematika. Yang kedua ialah waktu. Dalam penelitian ini saya menggunakan waktu selama 3 hari dalam penelitian, padahal itu merupakan yang tidak mungkin, artinya tidak sesuai dengan standar penelitian. Ya. Yang selanjutnya ialah subjek penelitian, yakni yang pertama kepada kepala sekolah, yakni kepada Bapak Sunarko SPD. Yang kedua ialah guru pembimbing mata pelajaran Ibu Nurul Khairiyah SPD. Yang ketiga ialah subjek penelitian pada siswa-siswi kelas 5 SDN 4 Gambiran. Adapun prosedur penelitiannya yakni yang pertama ialah tahap perizinan, kedua tahap persiapan, dan yang ketiga ialah tahap implementasi tindakan. Yang selanjutnya ialah mengenai pelaksanaan siklus penelitian. Dalam siklus ini kami menggunakan siklus MC Taggart dan Kemis, yakni yang terdiri dari 4 alur penelitian. Yang pertama ialah perencanaan, yang kedua ialah tindakan, ketiga ialah observasi, dan yang keempat ialah refleksi. Selanjutnya ialah mengenai yang selanjutnya yakni tentang teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis peneliti menggunakan cara-cara. Yang pertama ialah wawancara, kedua ialah observasi, ketiga yakni tes, dan yang keempat ialah dokumentasi. Adapun instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ialah catatan lapangan, yakni setiap kali melakukan penelitian di lapangan, penulis melakukan pencatatan hal-hal yang sekiranya itu menunjang dalam penelitiannya. Kedua ialah lembar observasi. Yang selanjutnya ialah mengenai analisis data. Analisis data yang kami gunakan dalam hal ini ialah menggunakan triangulasi, ya, konsep triangulasi, atau yakni menggunakan kemampuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya ialah mengenai keabsahan data. Keabsahan data yang mohon maaf tadi ya. Jadi yang dalam analisis data itu tadi kita menggunakan analisis 3 bagian, yakni kemampuan, keterampilan, dan sikap. Adapun keabsahan data menggunakan model triangulasi, yakni pengacakan derajat penemuan hasil penelitian dengan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Adapun yang selanjutnya adalah mengenai indikator kinerja. Suatu program tindakan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan. Nah, diantaranya yang pertama, penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata persentase tiap indikator aktivitas siswa mencapai 75%. Kedua, penelitian ini dikatakan berhasil apabila peningkatan hasil belajar siswa hingga mencapai 75%. Adapun yang terakhir dalam bab ketiga ini adalah tim peneliti.
Dalam penelitian ini saya meminta bantuan kepada beberapa orang. Yang pertama ialah Bapak Angga selaku guru piket waktu itu yang berperan sebagai narahubung saya dengan kepala sekolah untuk dimintai wawancara. Yang kedua ialah Ibu Naning yang berperan sebagai dokumentasi dalam tiap-tiap penelitian saya. Dan yang terakhir ialah Bapak Sunarko selaku narasumber dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ialah masuk pada bab keempat, yakni yang membahas tentang hasil dan pembahasan. Ya, adapun hasil dan pembahasan ini yang pertama ialah mengenai gambaran objek penelitian. Nah, gambaran objek penelitian ini untuk saya sendiri yang pertama ialah mengenai profil singkat di SDN 4 Gambiran. Ya, ini saya mengambil datanya dari situs Kemendikbud. Ya, jadi dalam situs-situs resmi itu biasanya terdapat beberapa tempat untuk menyediakan tempat situs atau web resmi dari tiap-tiap sekolah. Jadi di situ nanti. Yang kedua ialah letak geografis. Nah, letak geografis ini yakni mengenai alamat dari tempat penelitian saya itu sendiri. Yang selanjutnya ialah mengenai keadaan guru dan siswa. Nah, ini contohnya dari sini ya. Dalam penelitian saya ini bahwasanya terdapat 173 siswa dengan rincian 101 siswa laki-laki dan 72 perempuan, yang mana terbagi menjadi 6 kelas. Nah, dalam penelitian ini ternyata menghasilkan pertama menemukan 5 karyawan sekolah. Ya, ini maksudnya menemukan datanya ya. Kedua ialah tukang kebun, rinciannya 5 karyawan tadi, 2 tukang kebun, 1 penjaga sekolah, 1 karyawan TU, dan 1 penjaga perpus. Nah, selanjutnya ialah sarana dan prasarana. Ya, kaitannya sarana dan prasarana, yakni contohnya saja. Yang pertama, dalam penelitian ini terdapat ruang kelas sebanyak 9 kelas, perpustakaan 1 ruangan, sanitasi siswa 2 tempat, kamar mandi 3 ruangan, kantin sekolah 2 tempat, dan lain-lain. Adapun hasil penelitian yang pertama, dalam penelitian ini peneliti menemukan data siswa kelas 1 sampai 6 tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua mengenai profil sekolah. Yang ketiga ialah sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya yakni masuk pada pembahasan kelima atau penutup. Dalam penutup ini terdapat 2 pembahasan, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini membahas secara rinci, secara singkat maksudnya, secara singkat mengenai jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dicantumkan sebelumnya pada penulisan ini. Adapun di antara yang pertama, tingkat respon siswa kelas 5 SDN 4 Gambiran meningkat setelah digunakannya model pembelajaran pakem dengan metode drill dan latihan. 2. Guru menjadi lebih terlatih dan berkembang akan penggunaan metode dalam pembelajaran. 3. Siswa menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Terbukti pada tiap pembelajaran terjadi peningkatan dalam mengerjakan tugas, seperti mengerjakan meskipun berbeda dalam rumusnya tetapi memiliki jawaban yang sama. Itu merupakan contoh bentuk peningkatan. Adapun saran di sini ya, yang kedua ialah saran. Saran ini ditujukan untuk peneliti-peneliti yang akan datang sekaligus pada lembaga-lembaga yang terkait. Jadi saran ini tidak lebih terfokuskan pada 2 objek itu tadi, bukan pada si peneliti. Ya, istilahnya seperti begitu. Adapun yang pertama ialah pihak lembaga. Adapun dalam bagi pihak lembaga itu sendiri ya, secara khusus perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran. Salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran pakem dengan model
drill dan latihan. Adapun yang kedua bagi pihak peneliti, ya, bagi pihak peneliti yang pertama, maksudnya dari pihak peneliti berikutnya, yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dalam mengkaji ini lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penggunaan model pembelajaran pakem. Kedua ialah peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya ialah masuk pada tahap daftar isi sekaligus lampiran-lampiran. Daftar pustaka ini memuat pustaka atau sumber atau referensi yang dijadikan dalam penyusunan proposal ini. Nah, selanjutnya ialah lampiran-lampiran. Lampiran ini merupakan bukti real bahwasannya dalam penulisan ini peneliti terjun langsung dalam penelitian ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.